keseluruhan hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Silakan dikeluarkan buku IPS-nya. Saya rasa kepada kita kepada negara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Kemudian kita juga membahas tentang kerjasama bidang budaya. Pada waktu bidang budaya itu, betul ya, budaya. Saya tampilkan apa dulu ya? Tari, ya, festival tari. Melanjutkan dari itu, hari ini kita akan membahas yang kerjasama ASEAN yang masih ada dua, yaitu di bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi. Kalau saya pegang apa ini? Buku paket pelajaran. Kalau saya pegang buku, berarti kira-kira ini nanti berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Kalau pembelajaran di sekolah, kalau berkaitan dengan bidang kerjasama pendidikan. Kalian pernah dengar atau mungkin ada salah satu siswa di sini yang pernah mengikuti Olimpiade atau OSN? Kita OSN apa? Seperti OSN yang diikuti oleh kita di tingkat kecamatan. Misal kita nanti lulus seleksi kecamatan, maka dia akan naik ke seleksi tingkat nasional. Misal kita pinter, bisa lolos juara 2 nasional, maka ada kemungkinan ikut Olimpiade internasional, kawasan regional, misalnya Olimpiade tingkat ASEAN. Saya pegang apa? Kira-kira kalian membawa uang ke sekolah ini untuk apa? Membeli. Berarti ketika kalian ingin menggunakan uang ini, kalian tidak bisa beli apabila tidak ada penjual. Jadi harus ada kerjasama antara kalian sebagai pembeli apa? Pembeli jajan di kantin dan penjual jajan di kantin. Maka itulah mencipta kerja sama. Ini juga akan meliputi lingkup lebih tinggi. Misal lingkup kabupaten, lingkup juga akan terjadi jual beli antar negara atau lingkup regional seperti misal jual beli antar negara ASEAN. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengajian. Yang kedua silakan dibaca Pak Rem. Presentasi peserta didik debat. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian ini, saya akan memberikan tes. Kita coba relax ya, dan tertidur, tapi juga bisa mengambil makna. Galau mereka ya. Yang bisa kita ambil bahwa agar lebih mencapai tujuan yang lancar dan cepat harus dilakukan apa? Kerjasama. Kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari kerjasama di ASEAN di bidang ekonomi dan pendidikan? Misal seperti kita tadi, kita yang mempunyai bakat lebih juga dari IPA, bisa mengembangkan pembelajarannya, bakatnya adalah materi tentang bentuk kerjasama bidang ekonomi dan pendidikan tingkat ASEAN. Kerjasama berikutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Wah, ini punya berkaitan dengan kita sebagai guru dan kalian sebagai siswa. 1. Mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara untuk negara-negara anggota ASEAN.
Kedua, menawarkan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Yang kedua, bersama ASEAN bidang apa? Ekonomi. Dan kerjasama ASEAN apa saja? Itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kalian tahu aplikasi Shopee? Ada yang punya? Pernah belajar di Shopee? Kalau kalian buka Shopee itu ya, nanti bisa kalian beli apa, pengen beli pernak-pernik apa, nanti ada pilihannya pengiriman dari luar negeri. Pernah bukain? Nah, ini salah satu dari indikator adanya perdagangan bebas. Makanya dia Jakarta MEA bisa agar ketika ada perdagangan bebas itu bisa kita bersaing, bisa tetap mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian. Saya lanjutkan. Kawasan dengan bebas, yaitu ASEAN Free Trade atau AFTA yang bertujuan dibentuknya pusat promosi ASEAN. Ini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan informasi nanti kalau Ketua sekaligus Menteri Pendidikan Kedua Singapura Maliki Osman bersama dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Wong Fuksan. Dalam kunjungan ini hal yang dibicarakan adalah terkait kolaborasi antar BINUS dengan perguruan tinggi di Singapura. yang sudah ditayangkan tadi, isinya kira-kira apa? Ibu silakan. Tentang kerjasama di bidang pendidikan Yaitu antara negara mana dan negara mana itu? Singapura dan Indonesia. Yang saya tanyakan itu apa? Silakan dibaca. Indonesia menjadi negara tujuan favorit pekerja migran Indonesia. Dan coba kalian amati bagaimana jumlah PMI di Malaysia 2016 sampai 2020 jumlah yang paling banyak, sementara di tahun berapa? Ya, perkebunan apa yang banyak di sana? Yang untuk minyak goreng? Sawit. Nah, siapa yang membaca? Silakan angkat tangan, Pak. Harusnya itu didapatkan oleh ya migran Indonesia di Malaysia, tetapi pada kenyataannya itu tidak didapat sepenuhnya oleh TKI kita yang ada di Malaysia. Sebenarnya hal-hal kekerasan seperti itu dan adanya pemberian gaji itu sebenarnya boleh dilakukan apa tidak? Nanti akan kita jadikan bahas hari ini ya. Kita seperti biasa diskusinya kelompoknya yang sebelumnya sudah saya infokan di grup B akan berbasis PBL model Indo Shopee, nanti presentasi secara berkeliling. Jangan lupa selalu aktif dalam kelompok nanti ya. Tiap aktivitas nanti tetap saya akan menilai aktivitas diskusi, bagaimana kalian berdiskusi, apakah semua nanti aktif atau tidak. Tesnya saya nilai juga sebagai nilai pengetahuan. Presentasi secara bergiliran mengunjungi hasil kerja kelompok dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di bawah bukunya sudah bawa HP? Ya, yang bawa HP silakan HP-nya dibawa keluar mencari sumber informasi di diskusi. Ya, silakan teman-teman kelompok untuk maju ke depan. Yang pertama silakan disimak video yang saya tampilkan ini. Malaysia imbasnya bahkan kekuatan 1,2 juta pekerja. Pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI untuk semua sektor, baik pekerja rumah tangga maupun pekerja di sektor perkebunan, telah dilakukan soalnya Malaysia melanggar kesepakatan tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan via sistem itu membuat TKI rentan dieksploitasi. Meski begitu, kini banyak pekerja migran yang tidak lagi tertarik menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan. Kali tadi ceritanya tentang apa? Pemberhentian tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Karena pertanyaan yang ada di LKPD aktivitas corona, silakan amati video dulu. Yang kedua, analisislah mengapa. Jadi sebabnya apa permasalahan tersebut terjadi. Nanti jawabannya dituangkan, ditulis pada manila itu, bisa menggunakan kertas-kertas yang saya berikan itu ditempel, lalu jawabannya di bawahnya seperti ini.
sudah pernah mendengar istilah TKI? Ya, mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya informasinya tentang TKI yang sudah pernah diketahui itu seperti apa. Mungkin tetangganya ada yang di TKI, terus informasi dari berita yang sudah pernah ditonton di televisi bisa diungkapkan ke temannya. Ya, silahkan digunakan sebagai sumber belajarnya. Ini ada telah mengenai Pak Gubernur. Oh iya, oleh yang disebutkan permasalahannya Pak negatif terbarunya itu apa ya? Indonesia itu jadinya kan kekurangan apa ya? Pengangguran jadi bertambah loh di Indonesia. Juga. Tapi nanti Malaysia, kok Malaysia jadi Malaysia kekurangan pekerja. Juga. Adakah kaitan permasalahan tersebut dengan bekerja sama ASEAN? Juga ada. Dan karena permasalahan tersebut dengan ada. Ya, kalau memang sudah disepakati sebagai jawaban, itu kan di sini. Sudah selesai ya semuanya? Ini akhirnya giliran presentasi. Ya, tidak kecil bentuk kupu-kupu. Nanti setelah kalau kalian suka dengan hasilnya, menurut kalian itu baik, jawabannya tepat, silakan beli stiker itu jumlahnya. Kalau semakin baik menurut kalian, berarti jumlahnya juga semakin baik. Tidak dibagi siapa yang menunggu, siapa yang berkunjung. Ya. Oke. Ya, yang mutar ke sini. Yang kelompok sini ke kelompok sana. Uraian yang sebutkan di Malaysia yang telah disepakati dari dua negara. Seharusnya menurut kesepakatan Indonesia untuk kenapa negara asasi Malaysia kekurangan pekerja, tergantungnya aktivitas perkebunan sawit karena berkurangnya pekerja di Indonesia. Dan kerja sama ASEAN di bidang ekonomi DKI yang Malaysia para diskusi kelompok kami mungkin Apa ya dimaksud bisa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diterima, bisa ditanyakan lagi. Ya, terima kasih. Silakan berputar lagi. Jadi kelompok 5 mempresentasikan Indonesia melakukan pembelian sementara TKI ke Malaysia tapi implementasi dan TKI menggunakan permasalahan dengan bentuk kerjasama ASEAN. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan misal. Bisa adalah istilah yang berada di tengah politik Bisa. Ya. Terima kasih. hasil pendidikan. Sekarang silakan
pendidikan. Contoh kerjasama di bidang pendidikan negara Singapura dan Indonesia. Tesnya ya, ini nanti ada menguji kemampuan berpikir kritis, analisis kalian. Sudah bisa dikumpulkan di depan. Saya lihat dan saya nilai akhirnya kalau 8 nilai berapa? 71. Tapi ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Baca lagi ya. Untuk yang di bawah KKM berarti harus mengikuti apa, Nana? Ya, apa? Itu nanti silahkan punya HP lah ya. Di rumah nanti silahkan bawa artikel mengenai kerjasama ASEAN di bidang pendidikan untuk markel ya. Oke. Untuk yang sudah lolos KKM di materi pengayaan, yaitu silahkan nanti mengerjakan latihan soal yang ada pada modul pendamping atau LKS kalian. Di situ ada judulnya materi pengayaan halaman 75. Yaitu nanti semua silahkan dilakukan di rumah. Saya ingin lebih tahu detail kalian bagaimana tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Silakan mengisi refleksi ini, silakan dikemas dulu. Kalau sudah berkemas, silakan salah satu menurut. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat bagi kita. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.